Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sehat untuk kalian semuanya. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan. Saya selalu tidak henti-hentinya mengingatkan tetap jaga kesehatan dengan mematuhi prokes. Baik, pada kesempatan hari ini saya masih melanjutkan menjelaskan tentang macam-macam gugatan. Pada pertemuan minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang gugatan konvensi dan rekonvensi atau gugatan balik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gugatan provisional. Yang dimaksud dengan gugatan provisional adalah gugatan atau tuntutan yang diajukan dan nantinya diputus mendahului atau sebelum tuntutan pokok diputus oleh hakim melalui putusan akhir. Insya Allah Pak Sur sudah menjelaskan tentunya dalam perkara perdata itu ada dua jenis putusan, yaitu putusan akhir dan putusan sela. Dalam perkara pidana pun juga ada putusan sela. Nah, sekarang harus dipahami apa yang dimaksud dengan putusan sela. Yang itu juga nanti menjadi dasar untuk memutus adanya gugatan provisional tadi. Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir. Atau putusan yang dijatuhkan hakim sebelum memutus pokok perkaranya. Contohnya apa? Atau contohnya bagaimana yang dimaksud dengan putusan sela? Misalnya pokok persoalan adalah tentang perceraian. Tentang perceraian. Namanya gugatan perceraian, pasti ada penggugat, ada tergugat. Kalau TPA, kalau Muslim ada pemohon dan termohon. Kalau yang mengajukan pihak suami atau laki-laki. Nah, di dalam gugatan perceraian sebagai pokok perkara yang dituntut adalah putusnya tali perkawinan antara suami dan istri. Yang dulu adalah diikat tali, namanya tali perkawinan, makanya ditaleni, diikat. Apa yang bentuk pengikatnya? Buku nikah atau akte nikah. Nah, itu ingin diputus, talinya diputus, namanya perceraian. Itu namanya pokok perkara. Nah, perkara kan ada awal, ada akhir. Diawali dengan pengajuan gugatan, diakhiri dengan putusan hakim. Makanya dikatakan putusan akhir. Putusan yang mengakhiri suatu perkara. Nah, ini ada gugatan provisional yang harus diputus sebelum putusan akhir, sebelum hakim memutus apakah gugatan perceraian itu dikabulkan atau ditolak. Atau gugatan dinyatakan tidak dapat terima karena cacat hukum. Nah, oleh karena itu ada gugatan profesional. Contohnya bagaimana? Contoh gugatan profesional itu. Orang istri mengajukan gugatan cerai kepada suami.
apakah tipe A, muslim, apakah non-muslim, tipe N. Sama istilahnya gugatan cerai gugat kalau tipe A. Nah, latar belakang penggugat meminta cerai itu macam-macam. 5 alasan itu, A, B, C, D, E, F, 6. Nah, ternyata karena sudah tidak harmonis, ada sengketa, ada pertengkaran macam-macam misalnya. Secara kasuistik ternyata cerai itu juga tidak tahan dengan perilaku si tergugat suami. Misalnya suaminya ringan tangan, suka mukul, suka berkata kotor. Sehingga tidak tahan. Sehingga terpaksa melakukan perceraian. Nah, ketika penggugat, istri tadi, menyusun surat gugatan, apakah dibuat sendiri, maju sendiri sebagai pihak formal dan material, atau dibuat oleh kuasa hukumnya, maka di dalam posita itu didalilkan bahwa salah satu alasannya adalah tergugat sering melakukan pemukulan, sering melakukan kekerasan. Sehingga di dalam gugatan itu dia meminta sebelum perkara itu dilanjutkan sampai diputus nanti, istri sebagai penggugat meminta kepada pengadilan, kepada hakim agar diizinkan keluar dari tempat kediaman bersama. Tentunya ini gugatan korupsi dalam perceraian masih akan efektif kalau dia masih tinggal serumah, walaupun mungkin sudah disarankan dan sebagainya. Kami masih satu atap. Nah, itulah contoh gugatan profesional, gugatan yang mendahului sebelum diputus perkara pokok perkara. Jadi dalam posita kemudian membuat petitum di situ, meminta agar hakim menjatuhkan putusan celah, mengizinkan penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, keluar dari rumah, entah kembali ke orang tua atau kau sendiri, santai. Nah, sehingga nanti sidang dilanjutkan, istri tidak serumah lagi di situ, karena sudah diizinkan hakim keluar dari tempat ini. Karena kalau keluar tanpa izin nanti sudah menjadi alasan bagi tergugat, dia sudah tidak taat, tidak tunduk pada suami. Nah, itu contoh pertama. Contoh yang kedua tentang gugatan profesional adalah ada penggugat tergugat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Objek sengketanya adalah tanah. Nah, tanah yang menjadi objek sengketa itu oleh tergugat sedang dalam di atasnya, di atas tanah yang menjadi objek sengketa tadi, oleh tergugat masih dalam proses didirikan bangunan rumah, bangunan toko dan sebagainya. Dan yang tadi dan bangunan. Nah, pembangunan tadi saya katakan masih dalam proses, mungkin baru fondasi atau mungkin tembok, yang penting belum selesai. Oleh karena yang menjadi pokok persoalan, pokok sengketa adalah tanahnya, maka agar di kemudian hari penggugat tidak menemui kendala ketika gugatan dikabulkan, maka dalam gugatan itu dia juga mendalilkan dan meminta agar proses pembangunan rumah yang dilakukan oleh tergugat itu dihentikan sementara, tidak teruskan.
Apa maksud tujuannya? Ya namanya dihentikan sementara agar rumahnya tidak jadi. Sehingga ketika penggugat gugatannya dikabulkan, tidak akan kesulitan ketika terpaksa harus membongkar rumah kan belum selesai, bahkan belum ditempati misalnya. Dan itu dituangkan dalam putusan sela. Kenapa? Karena kalau tidak itu tidak diajukan gugatan provisional, tidak minta putusan sela, nanti akan repot. Repotnya gimana? Rumah sudah jadi, kemudian bahkan ditempati, kan beda dengan mengosongkan tanah. Dalam kata tidak ada orangnya dengan ada orangnya kan beda. Kalau nggak ada bangunannya, biayanya lebih sedikit. Kalau bangunannya belum jadi juga sedikit. Tapi kalau sudah jadi rumah bahkan ditempati, di samping biayanya banyak juga kesulitan mengeluarkan barang-barang maupun yang membahas itu. Walaupun memang dilakukan eksekusi secara paksa, tapi tetap akan kendala. Nah oleh karena itulah hukum acara perdata memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan gugatan dan tuntutan profesional. Dan itu harus dijatuhkan dalam putusan sela tadi. Nah tadi saya katakan bahwa untuk mengingat juga sebagai perbandingan, di dalam perkara pidana pun juga ada putusan sela. Tapi karena dalam perkara pidana itu yang diproses adalah perbuatan, bukan barang benda, maka juga beda, substansi materinya beda. Tetapi tentang tenggang waktunya, momennya, itu sama dengan perkara perdata. Contoh misalnya, di dalam perkara pidana, bidang perkara pidana apa saja misalnya, pencurian kah, pembunuhan kah, yang penting terdakwa ditahan. Nah, atau terdakwanya tidak ditahan dulu, terdakwa tidak tahan dulu. Sidang berjalan, tapi di dalam perjalanan sidang itu ternyata terdakwa menunjukkan gelagat yang tidak proaktif. Maksudnya kadang datang, kadang tidak, sehingga sidang tersendat. Ini yang sidang dalam arti yang waktu luring ya. Nah, sekarang sidang dalam keadaan COVID ini juga lain lagi. Karena dilakukan secara virtual. Terdakwanya ada di lapas, DPU-nya ada di kantornya, hakimnya ada di kantornya, pengacara juga di kantornya, bisa saja seperti itu. Ini nggak mungkin akan mempersulit, ya sulitnya mungkin karena kendala alat teknologinya. Itu aja. Nah kembali ke tadi itu, karena dia sering mangkir, datang enggak, maka hakim membuat suatu penetapan, memerintahkan agar terdakwa ditahan. Dari semula tidak ditahan menjadi tahan. Nah itu dituangkan dalam putusan sela sebelum melanjutkan tentang pokok perkaranya apakah pembunuhan, pencurian, penipuan. Nah sehingga karena ada putusan sela itu harus dilaksanakan. Siapa yang melaksanakan? JPU, jaksa melaksanakan. Jadi dengan surat dengan bekal putusan tadi, terdakwa yang semula tidak ditahan. Atau juga sebaliknya, ditahan, tapi dengan alasan-alasan tertentu yang bisa diterima, mengajukan penangguhan penahanan, misalnya, atau pengalian penahanan. Hakim mempertimbangkan karena terdapat kesaksian dikabulkan. Semula ditahan, ditetapkan, melalui putusan sela menjadi tidak ditahan. Dan masih banyak yang lain. Nah, kembali ke putusan sela dalam perkara perdata tadi, siapa yang melaksanakan ketika penggugat, istri menggugat minta agar dijatuhkan putusan sela, mengajukan gugatan penyidik agar diizinkan keluar dari rumah, ya udah,
Ditetapkan ya udah keluar sendiri dari situ. Yang penting tidak bertempat tinggal seluruh. Ketika contoh yang kedua tadi, bangunan dihentikan sementara, siapa yang melakukan? Ya jurusita. Jurusita dalam lokasi memerintahkan agar dihentikan atas dasar menunjuk pada penetapan hakim yang dituangkan dalam putusan selatan. Nah, itu sebagai contoh gugatan profesional. Diajukan hak itu dan diputus adalah sebelum melanjutkan pokok perkaranya. Oke, itu gugatan profesional. Nah, gugatan profesional itu tidak bisa berdiri sendiri. Maksudnya gugatan profesional berdiri sendiri menggugat ke pengadilan agar diizinkan untuk tidak serumah, itu aja tidak boleh, tidak bisa. Ajukan gugatan ke pengadilan agar meminta dihentikan bangunan tanpa gugatan yang lain sebelumnya, tidak boleh. Jadi gugatan kesimpulannya, gugatan profesional itu disatukan dengan gugatan konvensi, gugatan asalnya itu menjadi satu kesatuan. Itu tambahan penjelasan tentang gugatan profesional. Yang berikutnya adalah gugatan insidentil. Insiden adalah suatu kejadian yang sifatnya tiba-tiba mendadak. Orang tiba-tiba tidak pernah merasa ada masalah dengan siapapun, ternyata ada masalah yang bersangkut paut dengan masalah orang lain. Nah, gugatan insidentil ini, gugatan yang tiba-tiba muncul, yang harus diajukan oleh orang yang merasa tidak punya masalah, tetapi tiba-tiba dihadapkan pada masalah. Dibedakan antara gugatan intervensi dan garansi atau privasi. Gugatan intervensi, campur tangan, mencampuri, intervensi itu masuk campur tangan. Gugatan intervensi dibedakan antara menjadi dua, jenis menengahi atau tasenkom dan menyertai atau fuking. Satu persatu saya jelaskan tentang gugatan intervensi jenis tasenkom atau menengahi. Sebagai ilustrasi kasus, saya berikan contoh dulu, sehingga harapan saya dengan contoh ini kalian lebih mudah memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan gugatan tasenkom, intervensi tasenkom, apa keuntungan kelebihan. Contoh kasus yang saya akan berikan ini kebetulan adalah kasus konkret, kasus nyata, yang kebetulan saya yang terlibat di dalamnya. Jadi begini kasus posisinya. Saya alhamdulillah sejak tahun 2004 itu dipercaya sebagai kuasa hukum dari PTPN 10. Baik Kartasari maupun Ajung, mungkin ada yang tahu ya, Kartasari dan Ajung. PTPN sebagai badan usaha milik negara memiliki banyak aset yang berupa tanah. Nah, dalam contoh kasus konkret yang akan saya berikan ini adalah PTPN 10 Kartasari itu memiliki aset tanah yang terletak di Desa Pecoro, Desa Pecoro, Kecamatan Bangkal. Nah, tentunya sebagai badan usaha negara,
dilengkapi tanah itu, tanah aset tadi dilengkapi dengan dokumen-dokumen. Pengalaman saya banyak dokumen-dokumen itu masih berbahasa Belanda. Ada yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Lengkap beserta peta. Gambar-gambarnya itu peta. Nah, singkat cerita, tanah PTPN 10 tadi yang terletak di Desa Pecoro, Kecamatan Bangsal-Sari, itu dipinjamkan kepada desa. Pinjamkan ke Desa Pecoro. Tentunya ada dokumen pinjam-pinjam. Apa maksud dan tujuan dipinjamkannya tanah itu? Maksudnya pada waktu itu agar tanah tadi bisa dimanfaatkan, dikerjakan, digarap, ditanami, dan hasilnya diambil oleh desa untuk kas desa. Sekali lagi, yang kas desa adalah hasil dari menanami tanah aset PTP. Bukan tanahnya ya, tanahnya aset PTP. Akhirnya berlangsung. Penanggung jawabnya adalah kepala desa. Sampai kepala desa itu menjabat 2 kali periode. Nah, setelah 2 kali periode, lancar, nggak ada masalah. Diambil tanaman hasilnya untuk kas desa, terserah mau gunakan apa. Itu haknya yang dipasrai tadi. Tetapi yang terjadi perkembangan yang terjadi setelah 2 kali menjabat, dia tidak menjabat lagi, tidak terpilih, yang penting nggak menjabat lagi. Karena itu adalah tanah aset PTP, seharusnya dia sudah lengser, sudah purna tugas, diserahkan tanah itu mestinya kepada kepala desa yang baru. Untuk secara berkesinambungan diteruskan penggarapannya, hasilnya digunakan untuk bermanfaat kas desa tadi. Tapi kasus terjadi tidak demikian. Setelah serah terima jabatan, kepala desa yang baru meminta agar tanah aset PTP itu diserahkan, tidak diberikan. Tidak diberikan. Justru kepala desa yang lama, mantan kepala desa, itu menggugat kepala desa yang baru. Ya. Dan juga menggugat, mendudukkan kantor pertanahan Jember. Yang inti gugatannya adalah bahwa kepala desa yang baru tidak berhak atas tanah itu. Ya, kepala desa yang baru tidak berhak atas tanah itu, karena dia merasa itu tanah leluhurnya. Dia tidak mengakui tanah aset PTP, karena merasa sudah digarap lama. Jadi tidak mengakui itu, kepala desa tidak berhak untuk mengerjakan itu, tidak berhak untuk meminta, karena tanah itu bukan aset desa, memang bukan tanah aset desa. Dia kan tidak berhak meminta. Nah, justru dia meminta agar kantor pertanahan itu menerbitkan surat atas tanah yang sudah dikuasai itu. Nah, dari sini kalian mudah-mudahan paham. Sehingga gugatan mantan kepala desa yang lama tadi terdaftar di Pengadilan Negeri. Sebagai penggugat adalah mantan kepala desa, sebagai tergugat satu adalah kepala desa yang baru, dan kantor pertanahan didudukkan sebagai pihak turut tergugat. Akhirnya terdaftar perkara nomor 1 misalnya. Nomor 1 garis miring PDTG perdata gugatan garis 21 garis BN JNR. Artinya gugatan perdata sengketa antara mantan kepala desa dengan kepala desa yang baru terdaftar di Pengadilan Negeri Jember dan akan disidangkan atau sudah disidangkan atau sedang berjalan. Nah, dengan adanya perkara antara mantan kepala desa yang lama, mantan desa dengan yang baru, PTP dengar bahwa tanahnya untuk rebutan. Di satu sisi penggugat mengatakan tanah bukan tanah aset desa, tanah dia. Di sisi lain kepala desa yang baru meminta agar diserahkan karena itu
dalam tanah aset desa. Nah, karena PT mendengar, akhirnya PTP tidak tinggal diam. PTP melalui kuasa hukumnya dalam hal saya masuk melawan penggugat dan tergugat. Jadi masuk dengan menengahi, masuk melawan mantan kepala desa dan melawan kepala desa yang baru. Dalilnya adalah bahwa objek sengketa itu bukan miliknya mantan kepala desa dan juga bukan haknya kepala desa yang baru. Tetapi tanah itu adalah aset atau milik PTP. Nah, dari sini harapan saya mesti. Jadi awal dari ada orang berperkara sengketa dilawan oleh pihak ketiga. Sehingga pihak ketiga dalam contohnya adalah PTPN itu campur tangan, ikut serta masuk dalam perkara nomor 1 tadi, melawan penggugat dan melawan tergugat. Nah, oleh karena itu pengertiannya adalah ikut campur atau ikut serta atau campur tangannya pihak ketiga dalam sengketa yang sedang berjalan antara penggugat dan tergugat, di mana pihak ketiga melawan kedua-duanya, melawan penggugat dan tergugat. Nah, hukum acara disebut juga sebagai hukum proses. Pertanyaannya adalah bagaimana proses dan mekanisme masuknya pihak ketiga, campur tangannya PTPN ke dalam perkara itu. Nah, karena tadi saya katakan bahwa PTPN 10 masuk itu melalui kuasa hukum, saya dalam hal ini, maka prosesnya adalah PTPN memberikan kuasa kepada saya, kemudian saya menyusun gugatan intervensi. Gugatan intervensi dalam tuntutan kom ini sama dengan gugatan pada umumnya harus berisikan tentang identitas para pihak, posita atau dalil gugatan, dan petitum. Apa yang dituntut? Nah, yang pertama menyangkut tentang identitas pihak. Sebelum masuk ke situ, gugatan intervensi ini ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember, Seki. Ya, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember, Seki, Majelis Hakim yang menangani perkara nomor 1 tadi. Majelis Hakim yang menangani perkara mantan kepala desa dan kepala desa yang baru. Tujuannya ke situ. Karena campur tangan kan melawan perkara itu. Sehingga ditujukan pada perkara nomor 1 itu melalui Ketua Negeri. Nah, kemudian legal standing-nya, identitas para pihaknya, PTPN sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, sebagai pihak penggugat intervensi. Sedangkan mantan kepala desa yang semula sebagai penggugat didudukkan sebagai tergugat intervensi 1 karena dia menguasai objek. Kepala desa yang baru didudukkan sebagai tergugat intervensi 2. Sedangkan kantor pertanahan didudukkan sebagai turut tergugat intervensi. Itu legal standing-nya, identitas para pihak seperti itu. Jadi sekali lagi, penggugat asal, mantan kepala desa menjadi tergugat intervensi 1. Tergugat asal, kepala desa baru menjadi tergugat intervensi 2. Kantor pertanahan yang semula sebagai turut tergugat juga didudukan sebagai turut tergugat intervensi. Kemudian dalil gugatan posita
Ya, tentunya didalilkan bahwa intinya bahwa tanah yang menjadi objek sengketa antara penggugat dan tergugat, antara tergugat intervensi 1 atau tergugat intervensi 2 bukan milik mereka, tetapi milik PTPN. Petitumnya adalah menghukum para tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada PTPN 10. Nah, teknis berikutnya, gugatan intervensi harus dimasukkan. Tentunya karena memakai kuasa, surat kuasanya harus didaftarkan dulu. Ya, kalau mendaftar kuasa itu bayar. Nah, setelah surat kuasa penggugat intervensi didaftarkan ke pengadilan, di dalam surat kuasa juga disebutkan pihak penggugat intervensi siapa, tergantung siapa. Kemudian surat gugatan yang sudah disusun oleh kuasa hukum tadi mengikuti sidang di pengadilan. Harus tahu dari apa sidangnya. Nah, ketika sidang sedang berlangsung, maka penggugat intervensi melalui kuasa hukumnya yang sudah mendaftarkan surat kuasa dan disertai dengan surat gugatan intervensi, izin masuk dalam ruang sidang itu. Tentu akan ditanya sama hakim, sampean siapa? Nah, akhirnya dijawab, saya kuasa hukum PTPN 10. Ingin menggabungkan, ingin minta izin untuk bergabung dalam perkara antara penggugat dan tergugat. Kemudian diperiksa secara administrasi, keabsahan surat kuasa, diteliti oleh hakim, para pihak itu dipanggil, penggugat dipanggil ke depan, keberatan tidak. Nah, setelah ternyata surat kuasa itu sah, tidak cacat, diserahkanlah gugatan intervensi. Nah, keuntungan yang nampak adalah ketika menyerahkan gugatan intervensi itu tidak pakai biaya, tidak membayar biaya perkara. Beda dengan ketika mantan kepala desa gugat, itu harus membayar panjar biaya perkara. Nah, surat kuasa sudah terima, gugatan sudah terima. Salinan atau tindasan untuk kopi surat gugatan diberikan kepada mantan kepala desa dan kepala desa yang baru. Dalam kapasitas dia sebagai tergugat intervensi 1 dan tergugat intervensi 2. PTPN kalau hadir ya diberi, kalau nggak hadir dikirim lewat surat. Nah, setelah gugatan diterima tadi, akhirnya hakim meminta waktu untuk melakukan tindakan diterima atau tidak. Karena tidak tiap campur tangan akan diterima, belum tentu diterima. Nah, hakim mempelajari dasar alasan masuk atau campur tangannya PTPN tadi ke dalam perkara itu. Beralasan tidak? Nah, setelah dipelajari oleh majelis hakim, ternyata dasar dan alasan PTPN masuk mencampuri perkara itu bisa dibenarkan. Nah, hakim akhirnya menjatuhkan putusan sela juga. Menjatuhkan putusan sela, jadi sebelum perkara dilanjutkan antara penggugat tadi, menjatuhkan putusan sela yang intinya menolak atau menerima gugatan intervensi. Nah, dalam contoh konkret tadi, gugatan intervensi PTPN 10 diterima. Nah, sejak diterimanya gugatan intervensi, campur tangannya pihak ketiga, PTPN tadi, akhirnya dalam perkara nomor 1 ada 3 pihaknya. Penggugat, tergugat, dan pihak ketiga yang berkepentingan. Nah, sehingga itu nanti akan diperiksa secara bareng-bareng, secara bersamaan, dan diputus juga bareng. Proses berikutnya, setelah gugatan intervensi dinyatakan diterima melalui putusan sela, maka hakim menjelaskan dan mewajibkan kepada kepala desa yang lama sebagai
tergugat intervensi 1 dan mewajibkan kepada kepala desa yang baru sebagai tergugat intervensi 2 untuk menjawab gugatan intervensi dari PTPN 10. Dalam hal ini, penggugat konvensi, penggugat asal, mantan kepala desa, hanya menjawab terhadap gugatan penggugat intervensi. Tetapi, kepala desa yang baru sebagai tergugat intervensi 2, di samping dia menjawab gugatan intervensi, juga menjawab gugatan penggugat. Jadi setelah putusan sela tadi, gugatan intervensi dikabulkan, artinya boleh bergabung, maka tahap berikutnya adalah jawab-menjawab. Yang menjawab adalah karena sudah ada gugatan asal, gugatan konvensi, gugatan mantan kepala desa, dan ada gugatan intervensi dari pihak ketiga, PTPN 10, maka tergugat harus menjawab gugatan. Tadi saya katakan bahwa kepala desa lama itu sebagai tergugat intervensi harus menjawab gugatan pihak ketiga. Tetapi untuk kepala desa yang baru, dia posisinya ganda sebagai tergugat konvensi dan sebagai tergugat intervensi 2. Oleh karena itu, kepala desa yang baru sebagai tergugat konvensi menjawab gugatannya mantan kepala desa dan menjawab juga terhadap gugatan pihak ketiga PTPN 10. Nah, setelah dijawab oleh masing-masing tergugat, maka tahap berikutnya adalah tanggapan terhadap jawaban tergugat yang disebut juga dengan istilah replik. Nah, dalam perkara ini ada dua replik, yaitu repliknya penggugat konvensi, repliknya mantan kepala desa terhadap jawaban tergugat kepala desa baru, dan repliknya penggugat intervensi PTPN 10 terhadap jawaban mantan kepala desa sebagai tergugat intervensi 1 dan replik terhadap jawaban kepala desa yang baru sebagai tergugat intervensi 2. Nah, setelah replik itu adalah duplik. Duplik adalah tanggapan balik. Kalau replik tadi tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat, sekarang adalah duplik. Tanggapan balik tergugat terhadap replik penggugat. Di sini juga ada dua duplik, yaitu duplik tergugat intervensi 1 terhadap replik penggugat intervensi, dan duplik tergugat kepala desa baru terhadap konvensi terhadap repliknya kepala desa yang baru yang lama sebagai penggugat. Nah, jawaban sudah, replik, duplik. Dalam praktik masih dimungkinkan ada replik, tanggapan ulang, atau terakhir nanti reduplik. Tapi jarang itu, jadi sudah cukup, dianggap cukup, sudah ada gugatan, jawaban, replik, duplik. Tahap berikutnya adalah tahap pembuktian. Nah, karena di sini ada 3 pihak, kepala desa yang lama, kepala desa yang baru, dan pihak ketiga. Ada 2 penggugat, penggugat konvensi dan penggugat intervensi. Ada tergugat konvensi dan tergugat intervensi. Pertanyaannya adalah, siapa yang harus membuktikan terlebih dahulu? Ini masuk pada materi pembuktian, insya Allah Pak Gor sudah
sampai nggak nyambung. Ketika saya bicara, harapan saya kalian lebih mudah untuk nyambungnya atau menerimanya. Nah, pasal 1 dan mohon maaf ada gangguan sebentar. Saya lanjutkan. Pasal 163 HIR. 163 HIR. Intinya adalah barang siapa yang mendalilkan memiliki hak, maka dia harus membuktikan adanya hak itu. Dan barang siapa menyangkal suatu hak, juga harus membuktikan sangkalannya itu. Nah, dikaitkan dengan asas mendengar kedua belah pihak, maka baik penggugat maupun tergugat dalam perkara ini, baik penggugat konvensi maupun penggugat intervensi, tergugat konvensi dan tergugat intervensi harus membuktikan dalilnya masing-masing. Skala prioritas ada pada pihak penggugat sendiri dulu, sesuai dengan bunyi tadi. Sehingga yang harus membuktikan adalah penggugat asal, penggugat konvensi, mantan kepala desa, dan juga penggugat intervensi, yaitu PTPN 10. Baru setelah itu tergugat konvensi, mantan kepala desa baru, dan tergugat intervensi juga kepala desa yang baru. Nah, apa yang harus dibuktikan, dengan alat bukti apa masing-masing pihak itu harus membuktikan? Kalian tentunya sudah jelaskan Pak Sur, ada alat bukti surat. Yang pertama, kalau perkara pidana kan saksi dulu, alat bukti surat, saksi, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu di dalam praktek peradilan, alat bukti yang pertama kali diminta oleh majelis hakim adalah alat bukti surat. Nah, tetapi dalam praktek peradilan, ini saya katakan teori dengan praktek boleh menyimpang, boleh berbeda. Tadi saya katakan bahwa gilirannya adalah penggugat dan tergugat. Tetapi untuk tercapainya asas peradilan cepat, ya, tepat waktu, maka ketika tahap pembuktian pengajuan dan penyerahan alat bukti surat bisa secara bersamaan, tidak bergantian. Artinya, baik penggugat konvensi, penggugat intervensi, dan tergugat konvensi maupun tergugat intervensi bisa secara bersamaan menyerahkan pada hari sidang yang sama untuk mengikat waktu. Dan apa saja buktinya. Nah, setelah bukti surat, ya, setelah bukti surat dipandang cukup, masing-masing pihak sudah mengatakan cukup bukti diajukan, maka pengajuan bukti yang berikutnya adalah bukti saksi. Hakim akan bertanya kepada masing-masing pihak, apakah akan mengajukan saksi apa tidak? Tentunya jawab ada. Nah, ketika pengajuan saksi inilah tidak bisa dan tidak boleh bareng, nanti saling mendengar setelahnya. Sehingga harus satu persatu. Penggugat konvensi dulu, penggugat intervensi, baru terakhir tergugat konvensi maupun tergugat intervensi. Tetapi di dalam praktek, biasanya setelah penyerahan bukti-bukti surat, tidak langsung pemeriksaan saksi. Tapi dipending dulu, kalau objek sengketanya itu menyangkut benda tidak bergerak atau benda tetap, maka ada surat edaran dari Mahkamah Agung, majelis hakim berkewajiban
terlebih dahulu untuk melakukan pemeriksaan atau peninjauan terhadap objek sengketa. Yang dalam praktek dikenal dengan istilah pemeriksaan setempat. Artinya pemeriksaan tempat di mana objek sengketa itu berada, yang disengketakan oleh para pihak. Nah, dalam contoh tadi saya katakan bahwa objek sengketanya di Desa Pecoro. Sehingga secara teknis yuridis, hakim datang meninjau ke objek sengketa. Apa maksud dan tujuan hakim melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa? Yang pertama, untuk mengetahui dan memastikan bahwa objek yang disengketakan, tanah yang disengketakan itu ada atau tidak fiktif. Artinya benar-benar ada. Letaknya betul di Desa Pecoro dan betul tanah itu dikuasai oleh pihak yang ada di dalam perkara itu. Jangan sampai fiktif. Pengertian fiktif atau mana fiktif, tanahnya tidak ada. Pengertian tidak ada, benar-benar nggak ada tanah itu. Lu kok bisa perkara? Nah, nggak jelas, nggak ada. Atau pengertian fiktif yang kedua, tanahnya itu ada, letaknya betul di Pecoro, tapi dikuasai oleh pihak yang tidak ada di dalam gugatannya. Itu termasuk fiktif. Nah, sehingga mana mungkin kalau tanahnya nggak ada akan dikabulkan oleh majelis. Eksekusinya bagaimana? Nah, ada, tapi dalam penguasaan orang lain, yang orang lain itu tidak masuk dalam perkara itu. Bagaimana mungkin akan dikabulkan gugatan? Terjadi pertengkaran nanti. Karena eksekusi, loh, saya kok tiba-tiba mau disuruh pergi, saya nggak pernah digugat. Itulah makanya maksud tujuan yang pertama adalah untuk memastikan bahwa objeknya ada. Setelah objeknya ada, letaknya betul di desa yang ada sesuai dengan gugatan, hakim mengecek, melihat apakah batas-batasnya betul antara yang terurai dalam gugatan dengan yang ada dalam lapangan. Jangan sampai selisih. Ini penting, karena kalau terjadi perbedaan batas, dikabulkan ternyata batasnya melebihi, dan lebih itu termasuk tanah orang lain. Timbul masalah lagi. Sehingga untuk memastikan bahwa letaknya betul, batas-batasnya juga betul. Kalau luas relatif. Artinya begini relatif. Luas bisa berbeda, asal nggak signifikan, tapi kalau batas tidak boleh berbeda antara dalil gugatan dengan di lapangan. Karena apa? Pernah saya sampaikan, dalam masalah tanah, kalau terjadi perbedaan luas dan batas, maka yang dipakai adalah batas. Sepanjang batasnya betul, luas bisa berkurang karena misalnya pelebaran jalan dan sebagainya. Tapi kalau batas tidak akan berubah. Kecuali ada bencana alam, tsunami, apindo, dan itu lain. Jadi pada prinsipnya batas tidak akan berubah. Yang berubah paling nama yang berbatasan itu. Tapi tidak akan berubah tentang selain itu. Nah, kemudian tujuan yang lain dengan adanya PS itu adalah sebagai pengetahuan hakim. Namanya pengetahuan ini mengetahui langsung. Jadi hakim mengetahui benar langsung tentang objeknya. Tentang letaknya, tentang batasnya, tentang siapa yang menguasai sesuai dengan gugatan atau tidak. Nah, setelah pemeriksaan setempat selesai, baru dilanjutkan lagi di persidangan pemeriksaan saksi-saksi. Nah, saksi yang pertama adalah saksi dari para penggugat konvensi maupun penggugat konvensi. Terakhir giliran diberikan kepada tergugat konvensi dan juga selaku tergugat intervensi. Nah, dengan hakim sudah meninjau lokasi, maka dia paham, tahu. Sehingga ketika saksi mengatakan sebatas sebelah utara jalan pada sungai, ya itu hakim sudah tahu kan, berarti saksi ini bohong. Atau nggak tahu, mengaku tahu. Nah, itulah tujuan
atau makna dari dilakukannya peninjauan lokasi kalau gugatan itu pokok objek sengketanya adalah menuntut benda tanah, rumah, dan sebagainya. Tahap terakhir setelah saksi selesai, ya, maka para pihak diberi kesempatan, bukan kewajiban ya, diberi kesempatan untuk membuat dan mengajukan kesimpulan. Penggugat membuat kesimpulan, tergugat membuat kesimpulan, penggugat konvensi, penggugat intervensi membuat kesimpulan. Walaupun sekali lagi itu anjuran, tidak wajib. Boleh membuat, boleh tidak. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Boleh buat, boleh tidak. Sama dengan kalau perkara pidana, tahap terakhir adalah pemeriksaan terdakwa. Setelah itu JPU berkewajiban, kalau pidana wajib, JPU wajib mengajukan surat tuntutan. Ini bedanya. Jadi surat tuntutan itu sejajar dengan kesimpulan dalam perkara perdata. Hanya bedanya, kalau surat tuntutan atau rekusitur JPU itu wajib. Artinya JPU wajib membuat tuntutan. Apakah akan dituntut bebas, apakah akan dituntut lepas, atau dipidana. Nah, tetapi persamaannya, hakim tidak terikat dengan surat tuntutan yang diajukan oleh JPU. Walaupun JPU menuntut bebas, hakim bisa memidana. Walaupun JPU menuntut dipidana, hakim bisa membebaskan. Walaupun JPU menuntut 5 tahun, hakim bisa menjatuhkan 6 tahun karena residivis atau di bawah. Demikian juga dalam perkara perdata, hakim tidak terikat dengan kesimpulan. Kenapa? Karena kesimpulan masing-masing dia tentu akan menguntungkan dirinya sendiri. Artinya, penggugat tentu dalam kesimpulannya akan mengatakan penggugat berhasil membuktikan gugatannya. Beda dengan tergugat. Tergugat berhasil pula membuktikan dalil bantahan. Kan sama berhasil semua, kan tidak mungkin dua-duanya berhasil. Oleh karena itulah, maka hakim tidak terikat dengan kesimpulan. Tapi hakim terikat dengan surat gugatan. Hakim terikat dengan surat dakwaan. Artinya hakim tidak boleh memutus di luar yang tidak didakwakan. Dalam perkara pidana, hakim tidak boleh memutus di luar yang tidak digugat, di luar yang tidak dituntut. Itu dua-duanya kalau dilanggar, hakim melanggar asas ultra petita. Ultra petita atau lebih di luar yang tidak dituntut. Nah, ketika hakim menjatuhkan putusan tadi, itu diputus bersamaan. Apakah atas objek sengketa tadi benar haknya mantan kepala desa sebagai penggugat konvensi, atau haknya kepala desa yang baru selaku tergugat konvensi, atau bukan dua-duanya, tapi kepunyaan atau yang berhak adalah PTPN 10. Nah, karena ini tadi contoh konkret, hasil akhir dari perkara itu PTPN 10 berada pada pihak yang dinyatakan berhak atas tanah itu karena bisa membuktikan bahwa tanah itu adalah aset PTP dengan bukti-bukti yang ada ditambah dengan saksi-saksi. Sedangkan pihak penggugat konvensi tidak mempunyai bukti apapun di situ. Apalagi penggugat yang baru, pelajar juga nggak punya. Nah, disitulah kalau begitu bisa disimpulkan apa keuntungan gugatan intervensi dalam bentuk tasengkom dengan bergabungnya tadi. Keuntungannya adalah menghasilkan putusan yang bersifat final, tuntas. Artinya di kemudian hari tidak ada lagi perkara baru. Kenapa demikian? Karena sebenarnya PTPN 10 sebagai pihak ketiga yang berkepentingan bisa saja gugatnya tidak harus dengan cara bergabung. Bisa saja setelah orang dua tengkar, mantan dan yang baru
berperkara, akhirnya diputuskan yang berhak adalah mantan yang lama atau yang baru. Nah, PTP baru muncul. Sehingga ini menimbulkan pemahaman negatif. Ya, kalau ini pejabat paham, tapi kalau itu terjadi pada masyarakat awam, dia akan berkuar-kuar. Pengadilan ini apa? Pengadilan carpak. Saya sudah dinyatakan menang misalnya. Kok sekarang digugat lagi saya kalah? Nah, itu bagi masyarakat yang awam betul. Berarti tidak bisa dipercaya demo. Nah, itu di situ kadang-kadang letak permasalahan. Tambahan efeknya di situ. Tetapi dengan adanya penggabungan ini, insya Allah tuntas. Jadi hanya satu subjek hukum yang berhak atas objek sengketa yang diperkarakan. Terakhir, pertanyaannya adalah, kapan pihak ketiga itu dapat memasukkan gugatan intervensi? Kapan pihak ketiga yang berkepentingan bisa bergabung melawan pihak yang sedang bersengketa? Jawabnya adalah, selambat-lambatnya, gugatan intervensi itu selambat-lambatnya bisa dimasukkan sebelum tahap pembuktian. Kenapa demikian? Logikanya, nah, sehingga harus dari awal lagi. Ya, ada yang berpendapat boleh saja, kan belum putusan, oke seperti itu. Tapi kan menghambat, secara teknis menghambat. Diterima, sehingga pembuktiannya dihentikan dulu. Dari awal lagi. Harus penggugat konvensi menjawab gugatan intervensi. Tergugat konvensi menjawab. Nah, terus. Nah, itu belum dikabulkan, tidak bergabungnya itu. Oleh karena itu, kadang ada berpendapat. Gugatan Tasenkom itu dalam RP diatur sebelum putusan. Ya kalau sebelum putusan kayak panjang memang. Tapi secara teknis yuridis agar peradilan itu sederhana, tidak berbelit-belit, ruwet, maka akan lebih baik kalau gugatan intervensi itu dimasukkan atau bergabung sebelum tahap pembuktian selambat-lambatnya. Saya kantor kami sekarang juga sedang mengajukan gugatan intervensi Tasenkom. Tapi mohon maaf, ini rahasia perusahaan, saya belum bisa menyampaikan kasusnya. Tapi kalau yang diberikan contoh tadi itu sudah kasus konkret, sudah selesai, sudah ingkas, sudah tidak ada masalah. Tapi kalau ini dalam proses, tim kami mengajukan gugatan intervensi dalam bentuk menengahi atau Tasenkom, melawan penggugat dan melawan tergugat. Tapi dengan kualifikasi kasusnya, substansinya adalah serupa tapi tidak sama. Baik, sebelum saya lanjutkan tentang intervensi yang kedua, maksud saya bentuk dua yaitu booking, mungkin ada pertanyaan? Saya persilahkan. Karena terus terang ya, mohon maaf ini walaupun sudah orang pengacara pun kadang-kadang sekali mohon maaf belum begitu paham seperti ini. Oleh karena itu saya menjelaskan pelan-pelan dan kemudian kok ada kasus konkret yang pernah saya tangani seperti itu. Tidak ada? Tapi kalau kelasnya itu ada yang nanya, senang saya. Kalau seperti ini memang di-unmute diam semua, ya saya berharap kalian paham. Entah mendengarkan atau tidak, saya juga tidak tahu, yang tahu Allah dan kalian sendiri. Dan yang rugi kalian sendiri selalu mengingatkan kalau tidak respect atau tidak serius atau kurang serius dalam memperhatikan tentang penjelasan dosen. Walaupun sekali lagi saya selalu mengatakan saya sangat tidak puas mengajar secara daring. Tapi apa buat, situasi kondisi masih memaksa harus demikian. Oleh karena itu, aktivitas kalian sebenarnya sangat dituntut. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan jenis intervensi yang kedua.
Jadi intervensi itu menengahi, bergabung lah, bukan bergabung, melawan pihak yang sudah ada perkara terlebih dahulu, pihak ketiga. Jadi intervensi ada pihak ketiga yang masuk dalam perkara. Nah, cara masuknya ada yang melawan kedua-duanya. Ini yang puking itu masuk, tapi tidak melawan dua, tapi masuk membela salah satu pihak. Masuknya ke pihak ketiga ke dalam sengketa yang sedang berjalan antara penggugat dan tergugat, tetapi pihak ketiga itu membela kepentingan salah satu pihak, biasanya tergugat. Contoh misalnya, contoh yang paling sederhana, yang insya Allah dalam kehidupan sehari-hari itu terjadi. A meminjam uang 5 juta kepada B. Nah, A meminjam uang 5 juta kepada B. Nah, uang itu juga dipakai oleh C. Atau bahkan yang pinjam adalah A meminjamkan uang kepada B dan C. Walaupun sebenarnya dia tahu hanya nama saja. Jadi krediturnya pihak yang berhutang A, tapi yang berhutang itu B dan C. Tapi tahu, itu sudah tahu bahwa sebenarnya yang menggunakan hanya B saja. Tapi C ikut teken. Nah, kemudian ternyata macet, atau singkat kata one prestasi. Nah, karena jalur musyawarah mufakat itu tidak tercapai, terpaksa A sebagai pihak yang berpiutang mengajukan gugatan one prestasi terhadap B. Nah, dalam hal ini saya katakan tadi bahwa uang itu yang memakai adalah C. Nah, seharusnya dalam perkara itu gugatannya tidak hanya ditujukan kepada B saja, tapi C juga harus didudukkan sebagai tergugat. Nah, akhirnya saya mendengar ada gugatan bahwa A bukan B, sehingga dia masuk mengajukan gugatan intervensi. Nah, tapi dengan dalih dia tidak melawan penggugat dan tergugat, tapi dia masuk membela kepentingan tergugat, kepentingan B. Nah, prosesnya sama seperti tadi. Nah, sehingga apa yang terjadi? Karena alat dalilnya beralasan. Kenapa? Loh, yang pakai uang saya, Pak C, Pak, bukan B. Dan A tahu. Nah, oleh karena itu akan diputuslah, diizinkan bergabung, sehingga nanti insya Allah putusannya adalah gugatan dinyatakan cacat. Gugatan dinyatakan tidak dapat terima. Kalau sampai tidak intervensi. Ya. Nah, tapi dengan intervensi itu, maka diharapkan nanti putusannya tuntas. Artinya yang dinyatakan bahan prestasi tidak cukup B saja, tapi B dan C. Sehingga yang harus bertanggung jawab memenuhi hutang yang belum terbayar adalah A dan B. Nah, sehingga kalau saudara ingat kemarin di pertemuan yang lalu ada gugatan secara tanggung renteng, direntengi kan. Jadi yang berhutang adalah B dan C, sehingga harus digugat secara tanggung renteng, sehingga dengan salah satu membebaskan kewajiban yang lain. Nah, itu maksud daripada puding, serupa dengan tajenkom, tapi tidak sama. Dikatakan serupa karena dia mencampuri perkara yang sedang berjalan, dikatakan tidak sama, karena pihak ketiga berada pada salah satu pihak, membela kepentingan salah satu pihak, yaitu biasanya dalam praktek peradilan, itu membela kepentingan tergugat. Baik, yang terakhir, intervensi yang terakhir adalah penanggungan atau garansi atau bribery. Ini juga serupa tapi nggak sama dengan dengan yang sebelumnya tadi. Serupa tapi nggak sama dengan
Freywaring. Nah, jadi kalau Freywaring, ya garansi, contohnya sama, tapi sedikit berbeda. Kalau contoh yang pertama tadi adalah yang Fugging tadi, itu ada 3 pihak itu yang berpiutang, hutang, dan ada yang memakai, tapi tidak digugat sehingga dia menyertai. Nah, kalau Freywaring itu A meminjamkan uang kepada B. Nah, tetapi sebagai penjamin, penanggungnya, garansinya adalah C. Nah, uangnya yang pakai B. Kalau tadi yang pakai kan C. Ini dipakai oleh B. Tapi yang bertanggung jawab atas pelunasan tadi adalah C. Dan itu diketahui oleh A sebagai pihak kreditor, sebagai pihak yang berpiutang. Nah, macet akhirnya mengajukan gugatan bahan prestasi, A tadi hanya menggugat B saja. Tidak menyertakan C sebagai penanggung, sebagai menjamin. Kan hampir sama dengan tadi. Nah, hanya yang pertama tadi, yang Fugging itu, secara resmi, pihaknya memang ada hanya A dan B. Tapi dia tahu bahwa yang memakai C. Nah, kalau ini resmi, jadi A sebagai kreditor, dia punya uang berpiutang, dipinjam oleh B sebagai debitur yang berhutang, dan penjaminnya avalisnya adalah B. Nah, sehingga ketika B sebagai debitur digugat oleh A, maka A akan mengatakan pihaknya kurang. Ini penjaminnya avalisnya harus ditarik sebagai pihak. Nah, oleh karena itu, ketika tergugat B mengajukan jawaban, di dalam jawaban itu dia meminta kepada hakim agar C ditarik, ya, agar C sebagai pihak penjamin ditarik sebagai pihak, didudukkan sebagai pihak tergugat juga, yang harus membayar hutang B kepada A, sekalipun dia hanya sebagai penanggung, tidak memakai uang, katakanlah demikian. Nah, itu. Jadi tanpa ditarik, dia nggak akan masuk. Nah, kalau begitu, pertanyaannya adalah apa perbedaan antara Fugging dengan Freywaring? Sama-sama dia mencampur tangan, mencampuri sengketa antara penggugat-tergugat. Perbedaannya adalah kalau Fugging inisiatif untuk mencampuri, ya, inisiatif untuk mencampur itu masuk ke dalam perkara itu datang dari dia sendiri. Karena dia merasa kasihan memakai duit, kenapa saya nggak harus bertanggung jawab? Sehingga B hanya nama yang pakai C. Sehingga C sadar dia masuk mencampuri. Walaupun dalam arti jarang ya, orang jarang seperti itu. Tapi ini saya ngomong ini begitu. Jadi dia C sadar betul kan yang pakai uang, dia masuk membela tergugat. Jadi inisiatif dari dia, dari pihak 3 itu. Tapi kalau Freywaring, inisiatif itu datang dari tergugat, dari pihak yang sudah diperkarakan itu. Jadi tergugat ketika menjawab, mendalilkan bahwa tolong Pak Hakim meminta agar pihak C, dalam contoh tadi pihak penggugat ditarik sebagai pihak agar ikut campur dalam perkara ini, dan dia harapannya bertanggung jawab sebagai avalis, sebagai menjamin untuk membayar hutang kepada Pak tadi sebagai pihak kreditor yang berpiutang. Nah, ini prosedurnya Freywaring diajukan. Kalau tadi yang Tassenkom diajukan selambat-lambatnya sebelum pembuktian. Kalau Freywaring diajukan ketika tergugat mengajukan jawaban. Jadi mediasi sudah diplot, silakan hakim memerintahkan tergugat mengajukan jawaban. Nah, ketika membuat jawaban itulah dia mengajukan kepada hakim agar pihak ketiga ditarik sebagai pihak dalam perkara itu. Kemudian juga sama,
hakim akan menjatuhkan putusan sela atas permohonan diajukannya tergugat tadi itu. Dikabulkan tidak. Nah, hanya ini dalam contoh saya berikan contoh lain dalam jual beli yang cacat tersembunyi. A menggugat B atas sebuah barang, di mana B itu dulu belinya dari C. Nah, B beli dari C dijual kepada A. Nah, ternyata akhirnya A komplain bahwa barang yang sebelah itu nggak benar. Nah, B juga akhirnya nggak ngerti kalau itu cacat sembunyi, belinya dari C. Nah, oleh karena itu ketika B menjawab dari tergugat meminta agar C ditarik sebagai pihak di dalam perkara itu untuk ikut bertanggung jawab bahwa barang B yang dibeli dari C itu adalah cacat atau ada istilah cacat tersembunyi. Nah, dari yang di atas kita bisa ambil kesimpulan bahwa sekali lagi adanya gugatan intervensi itu adalah untuk mencegah atau menghindari timbulnya putusan yang saling bertentangan di kemudian hari. Satu, kedua, perkara bisa langsung tuntas dan tercipta kepastian hukum. Yang ketiga, bagi para pihak juga diuntungkan karena akan menghemat waktu, menghemat biaya, dan juga tenaga. Begitu penjelasan tentang gugatan insidentil jenis intervensi dan primary. Kemudian yang berikutnya adalah gugatan perlawanan atau verset. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya yang saya ukur sudah materi ini nanti bisa selesai atau kelar sebelum pelaksanaan UAS. Namun demikian, barangkali ada pertanyaan tentang gugatan konvensi, rekonvensi, dan intervensi, silakan untuk ditanyakan. Kelihatannya materinya sedikit, kelihatannya ya, tapi memang rohnya orang sengketa itu adalah gugatan, maka gugatan sangat menentukan nasib bagi seorang penggugat apapun jenis gugatannya. Oleh karena itu sekali lagi selalu saya katakan bahwa gugatan adalah merupakan dasar bagi pengadilan, dasar bagi hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Berhasil tidaknya seorang penggugat tergantung pada sempurna tidaknya gugatan yang dibuat disusun diajukan. Apakah dibuat sendiri atau melalui kuasa hukum. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Saya mau tanya, Pak. Oke, terima kasih. Silakan. Terkait dengan gugatan, apakah bisa tanggung renteng, Pak? Bisa saja, bisa. Jadi tadi yang sebagai penjaminnya kan lebih dari satu, bisa saja. Bisa saja. Nggak masalah. Misalnya saya meminjamkan uang. Saya ragu kalau yang menjamin hanya B. Saya minta B dan C. Misalnya seperti itu. Nah, sehingga disepakati yang penting namanya perjanjian perdata itu kan berarti dari kesepakatan. Yang penting disepakati, dituangkan dalam bentuk tertulis atau lebih bagus, bahwa penjaminnya avalisnya lebih dari satu orang. Sehingga masing-masing avalis, masing-masing penanggung sudah bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu tergugat menarik salah satu boleh atau kedua-duanya boleh. Sehingga nanti bertanggung jawab secara tanggung renteng. Itu boleh saja. Hanya ketika mendudukkan itu harus benar-benar piawai, tidak boleh salah. Gitu. Oke? Halo? Iya, baik, Pak. Gitu ya? Iya. Oke, yang lain? Yang lain? Masih ada?